Anda bayangkan, seorang istri yang sedang hamil, dengan penuh kasih sayang melepas suaminya untuk perjalanan dinas. Namun, kurang dari 24 jam kemudian, ia menerima kabar yang menghancurkan. Suaminya ditemukan dalam kondisi yang tidak masuk akal di sebuah hotel bersama wanita lain. Apa yang sebenarnya terjadi? Hukuman apa yang mereka alami hingga membuat seluruh rumah sakit gempar? Jangan berkedip, karena kisah ini akan membuat bulu kudukmu berdiri. Tonton video ini sampai akhir dan temukan akhir tragis dari sebuah pengkhianatan. Malam itu, suasana begitu hening. Rintik hujan turun perlahan, membasahi tanah dan membawa aroma khas yang menenangkan. Namun, bagi seorang wanita yang tengah berdiri di dekat jendela kamarnya, malam ini terasa begitu berat. Perutnya yang membesar menandakan kehadiran buah hati yang telah lama dinantikannya bersama sang suami. Dengan tangan yang gemetar, ia mengusap lembut perutnya, mencoba menenangkan gejolak perasaannya, yang entah mengapa terasa tidak tenang sejak tadi pagi. Ia selalu mempercayai instingnya, dan kali ini, firasat buruk itu semakin kuat. Matanya yang berkaca-kaca menatap keluar jendela, ke langit yang mendung seolah ikut merasakan kesedihannya. Dalam kesunyian malam, ia memikirkan suaminya, yang sejak kemarin berpamitan untuk perjalanan dinas keluar kota. Seminggu saja, kata suaminya sebelum mencium keningnya, memberikan janji manis bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya, ada sesuatu yang terasa tidak benar. Hari itu, suaminya berangkat dengan koper kecil berisi pakaian dan dokumen kerja. Dengan senyuman yang terlihat tulus, ia mengucapkan selamat tinggal dan meminta sang istri untuk menjaga kesehatan, serta beristirahat yang cukup. Jangan terlalu banyak berpikir, katanya sambil menggenggam tangan istrinya erat. Aku akan segera pulang, membawa kabar baik untuk kita. Wanita itu hanya mengangguk pelan, mencoba mempercayai setiap kata yang diucapkan suaminya. Namun tak ada yang bisa mengusir rasa gelisah yang tiba-tiba muncul di hatinya. Ia mencoba mengusir pikiran buruk dengan menenangkan diri, mengatakan bahwa semuanya hanya perasaannya saja. Tapi semakin lama, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang salah. Mungkin karena selama ini, suaminya selalu bekerja dari rumah dan jarang melakukan perjalanan dinas. Lalu mengapa tiba-tiba ada keperluan mendadak yang mengharuskannya pergi ke Bogor selama seminggu? Apakah benar-benar urusan kantor? Atau ada alasan lain yang disembunyikannya? Di sisi lain, suaminya kini telah sampai di kota tujuan. Malam pertama di hotel terasa begitu nyaman baginya. Ia menginap di sebuah hotel berbintang yang telah dipesan jauh-jauh hari dengan pemandangan kota yang terlihat indah dari balik jendela kamar. Namun yang membuatnya semakin menikmati suasana ini, bukanlah pemandangan atau kenyamanan kamar hotel, melainkan sosok wanita yang kini duduk di sofa, tersenyum manis kepadanya. Wanita itu bukan istrinya. Ia adalah seseorang yang sudah lama dikenalnya di kantor, seseorang yang telah menjadi lebih dari sekadar rekan kerja. Entah bagaimana, hubungan mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih intim, sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi. Tapi malam ini, ia membiarkan batas itu menghilang. Tidak ada rasa bersalah yang cukup kuat untuk menghentikannya. Iza melepaskan jasnya, melangkah mendekati wanita itu, dan tanpa ragu, mereka pun tenggelam dalam kebersamaan yang seharusnya tak pernah ada. Sementara itu, sang istri masih terjaga di rumah. Ia tidak bisa tidur, pikirannya dipenuhi dengan bayangan suaminya. Ia meraih ponselnya dan mencoba menghubungi suaminya, tetapi tidak ada jawaban. Ia menunggu beberapa saat, lalu mencoba menelepon lagi. Masih sama, tidak ada balasan. Mungkin dia tertidur, pikirnya, mencoba memberikan alasan untuk ketidakpedulian suaminya. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu ada yang tidak beres. Perasaannya semakin buruk, dan untuk pertama kalinya, ia merasakan ketakutan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di hotel, ponsel sang suami tergeletak begitu saja di meja, bergetar beberapa kali sebelum akhirnya berhenti. Layar ponsel itu menunjukkan nama istrinya, tetapi ia tidak peduli. Malam ini, ia memilih untuk melupakan segalanya, setidaknya untuk sementara waktu. Wanita di sampingnya tersenyum menggoda, lalu menariknya lebih dekat. Ia menyerah pada godaan itu, membiarkan dirinya tersesat dalam permainan yang telah dimulai sejak lama. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan adalah kesalahan, tetapi ia tidak peduli. Mungkin karena selama ini, ia merasa jenuh dengan kehidupan rumah tangga, atau mungkin karena wanita ini menawarkan sesuatu yang berbeda. Apapun alasannya, ia tetap melanjutkan kebersamaannya dengan wanita itu, tanpa memikirkan konsekuensinya. Sementara itu, di rumah, sang istri masih terjaga, duduk di dekat jendela dengan tangan yang terus mengusap perutnya. Apakah ini hanya perasaanku saja, bisiknya? Namun di dalam hati, ia tahu bahwa jawabannya tidak sesederhana itu.
Malam ini ia merasa ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang tidak akan pernah sama lagi. Hujan masih turun dengan derasnya, membasahi kaca jendela kamar sang istri yang masih terjaga di rumah. Malam semakin larut namun matanya tak kunjung terpejam. Tangannya menggenggam ponsel dengan erat, berharap ada panggilan atau pesan dari suaminya. Sejak tadi sore ia sudah mencoba menghubungi berulang kali, tetapi tidak ada jawaban. Suaminya selalu membaca pesan dengan cepat, bahkan ketika sedang sibuk. Lalu mengapa kali ini berbeda? Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dadanya sesak, jantungnya berdegup lebih cepat. Sesekali ia mengelus perutnya, mencoba menenangkan bayinya yang terasa. Gelisah seolah ikut merasakan ketidaktenangan ibunya. Di dalam ruangan beraroma wangi lavender itu, ia merasa lebih bebas dibandingkan saat berada di rumah. Wanita di sampingnya masih tertawa kecil, memainkan ujung rambutnya sambil bersandar di dadanya. Mereka baru saja menyelesaikan makan malam yang romantis, menikmati anggur merah, dan kini tenggelam dalam suasana yang semakin menggoda. Tidak ada tanggung jawab yang membebani pikirannya malam ini. Tidak ada istri yang menunggunya di rumah, tidak ada janji yang perlu ditepati. Yang ada hanyalah kehangatan yang membakar gairahnya, sesuatu yang tidak ia rasakan selama beberapa bulan terakhir di rumah. Mungkinkah suaminya benar-benar sibuk dengan pekerjaan, atau ada sesuatu yang ia sembunyikan? Ia mencoba menepis pikiran itu, tetapi semakin ia berusaha, semakin kuat rasa curiga menyelimutinya. Dalam hati, ia berharap semua hanya perasaannya saja, bahwa tidak ada hal buruk yang terjadi. Namun jauh di hotel tempat suaminya menginap, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Baru saja mereka selesai tenggelam dalam kenikmatan terlarang, tiba-tiba tubuh mereka terasa kaku. Sang suami yang masih berada di atas wanita itu mencoba bangkit, tetapi tubuhnya seolah terkunci, tidak bisa bergerak sedikit pun. Apa ini? Suaranya terdengar panik. Wanita di bawahnya juga merasakan hal yang sama. Ia mencoba menggerakkan tangannya, tetapi tidak bisa. Semakin mereka berusaha, semakin tubuh mereka terasa melekat erat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mengikat mereka dalam posisi itu. Nafas mereka memburu, mata mereka saling bertatapan dengan ketakutan yang sama. Ini bukan sesuatu yang normal. Ini bukan sesuatu yang bisa dijelaskan dengan logika. Panik mulai menyelimuti kamar. Hotel yang awalnya penuh dengan gairah dan kebebasan. Sang suami mencoba berteriak, tetapi suaranya serak, nyaris tidak terdengar. Wanita itu pun mulai menangis ketakutan. Apa yang terjadi? Kenapa kita tidak bisa bergerak? Namun tidak ada jawaban. Tubuh mereka benar-benar melekat satu sama lain, seolah ada kekuatan gaib yang menghukum mereka atas perbuatan mereka. Napas mereka semakin berat, dada mereka sesak, dan dalam kepanikan itu, mereka hanya bisa menatap satu sama lain dengan ketakutan yang semakin dalam. Di rumah, sang istri yang masih duduk termenung tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Dingin menjalar di tubuhnya. Dan tanpa alasan yang jelas, bulu kuduknya berdiri. Hatinya berdebar lebih kencang. Ia tidak tahu mengapa, tetapi firasatnya semakin buruk. Ada sesuatu yang sedang terjadi. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, tetapi ia tahu. Ini bukan pertanda baik. Suara jeritan tertahan mulai memenuhi kamar hotel mewah itu. Sang suami dan selingkuhannya kini benar-benar terperangkap dalam keadaan yang tidak masuk akal. Mereka mencoba menggeliat, berusaha melepaskan diri dari satu sama lain, tetapi semakin keras mereka berusaha, semakin tubuh mereka terasa melekat erat, seolah ada kekuatan yang mengikat mereka, menolak membiarkan mereka berpisah. Wanita itu menangis terseduh-seduh, wajahnya pucat pasi, sementara sang suami mulai berkeringat dingin. Ini tidak mungkin, gumamnya dengan suara gemetar. Jantung mereka berpacu cepat, ketakutan mulai menguasai pikiran mereka. Teriakan histeris mereka mulai terdengar keluar dari kamar. Beberapa tamu yang berada di kamar sebelah mulai merasa terganggu dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Seorang tamu yang baru saja kembali ke kamarnya berhenti di depan pintu. Kamar pasangan selingkuh itu mencoba mendengarkan lebih jelas. Ada yang berkelahi, bisiknya heran. Namun, saat suara jeritan berubah menjadi pekikan penuh kepanikan, tamu tersebut langsung bergegas menuju resepsionis. Ada sesuatu yang aneh di kamar sebelah. Mereka berteriak seperti ketakutan, katanya dengan wajah cemas. Pihak hotel segera mengutus beberapa staf untuk memeriksa kamar tersebut. Mereka mengetuk pintu beberapa kali. Pak, Bu, apakah Anda baik-baik saja? Salah satu staf bertanya dengan sopan. Namun tidak ada jawaban selain suara tangisan yang semakin keras. Suara wanita itu terdengar memohon, tolong. Slonteri, kami tidak bisa bergerak. Para staf saling berpandangan dengan kebingungan. Salah satu dari mereka mencoba membuka pintu dengan kartu akses, dan ketika pintu terbuka, pemandangan yang mereka lihat membuat mereka mundur dengan wajah ketakutan. Di dalam kamar,
Sang suami dan selingkuhannya masih berada dalam posisi yang tidak wajar, tubuh mereka saling menempel erat seperti dipaksa menyatu. Mata mereka membelalak penuh dengan teror, dan wajah mereka sudah dipenuhi air mata serta keringat dingin. Kami tidak bisa lepas. Tolong, sang suami berteriak histeris. Salah satu staf langsung berlari keluar kamar, sementara yang lain tetap berdiri di ambang pintu dengan tangan menutup mulut, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Tamu-tamu lain yang berada di lantai itu mulai berkumpul di lorong, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Suasana hotel yang sebelumnya tenang kini berubah menjadi kepanikan. Beberapa tamu yang penasaran ikut melihat ke dalam kamar dan langsung mundur ketakutan. Ada yang berteriak histeris, ada yang berlari menuju lobi untuk mencari bantuan. Seorang ibu yang sedang berjalan di lorong langsung menutup mata anaknya agar tidak melihat pemandangan mengerikan itu. Ini seperti kutukan. Seseorang berbisik dengan suara gemetar. Seorang petugas keamanan datang dengan wajah serius, berusaha memahami apa yang sedang terjadi, namun tidak ada yang bisa menjelaskan fenomena aneh ini. Pasangan selingkuh itu terus merintih dan berteriak meminta pertolongan. Beberapa staf hotel akhirnya memutuskan untuk menghubungi ambulans. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kondisi pasangan itu terlihat semakin parah. Napas mereka tersengal, wajah mereka penuh ketakutan, dan mereka mulai meracau tak jelas. Dengan bantuan petugas medis, pasangan itu dipindahkan ke rumah sakit terdekat, dalam keadaan masih menempel satu sama lain. Seluruh perjalanan menuju rumah sakit dipenuhi dengan suara, tangisan dan erangan panik dari mereka berdua. Para perawat yang menangani mereka di ambulans saling berpandangan dengan bingung, belum pernah menghadapi kasus seperti ini sebelumnya. Setibanya di rumah sakit, para dokter dan perawat segera bergerak cepat. Mereka mencoba memisahkan tubuh pasangan itu, tetapi tidak ada yang berhasil. Berbagai metode dilakukan, mulai dari menarik mereka perlahan hingga mencoba menggunakan pelumas medis, tetapi tetap saja mereka tidak bisa terlepas. Ini tidak masuk akal. Secara medis, ini seharusnya tidak mungkin terjadi, gumam salah satu dokter sambil mengusap keringat di dahinya. Suasana di ruang gawat darurat menjadi tegang. Pihak rumah sakit akhirnya memutuskan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Mereka memasukkan pasangan itu ke dalam ruang observasi dan mencoba mencari solusi secara ilmiah. Namun semakin lama mereka terjebak dalam keadaan itu, semakin lemah kondisi mereka. Wanita yang menjadi selingkuhan mulai menangis ketakutan, sementara sang suami hanya bisa terengah-engah dengan wajah penuh keputusasaan. Mereka tidak lagi bisa bergerak banyak, hanya bisa berbaring dengan tubuh saling menindih, dipenuhi rasa malu dan ketakutan yang luar biasa. Dalam kebingungan itu, seorang dokter senior yang menangani kasus ini menghela napas panjang. Kita harus menghubungi keluarga pasien, katanya kepada seorang perawat. Ini bukan hanya masalah medis, tetapi juga menyangkut privasi dan persetujuan untuk tindakan lebih lanjut. Tanpa banyak pertimbangan, salah seorang staf rumah sakit mengambil berkas pasien dan menemukan nomor kontak keluarga terdekat. Nama yang tertera di sana adalah sang istri. Perawat tersebut ragu sejenak sebelum akhirnya memberanikan diri untuk menghubungi nomor itu. Di rumah, sang istri masih duduk di kursinya, menatap kosong ke arah ponsel yang sejak tadi tidak memberikan kabar. Saat telepon berdering, ia hampir menjatuhkan ponselnya karena kaget. Dengan tangan gemetar, ia melihat nama rumah sakit muncul di layar. Jantungnya berdegup lebih kencang. Ada firasat buruk yang semakin kuat. Dengan napas tertahan, ia menggeser layar untuk menjawab. "Halo?" Suaranya terdengar lirih. Dari ujung telepon, seorang perawat berbicara dengan nada hati-hati. "Ibu, suami Anda saat ini berada di rumah sakit. Kami butuh Anda datang secepatnya." Mata sang istri melebar, tubuhnya terasa membeku. Apa yang terjadi pada suami saya? Hening sejenak di ujung telepon sebelum suara perawat terdengar ragu-ragu. "Ibu, ini kasus yang cukup tidak biasa. Kami akan menjelaskannya begitu Anda tiba di sini." Sang istri duduk dalam mobil dengan tatapan kosong. Kakaknya yang menemaninya menuju rumah sakit, mencoba menenangkan dengan mengusap pundaknya. "Tenang, kita belum tahu apa yang sebenarnya terjadi," ucap kakaknya pelan. Namun hati sang istri sudah dipenuhi kecemasan yang tak tertahankan. Sejak menerima telepon tadi, ia merasa dadanya sesak, seolah firasat buruk yang sejak awal menghantuinya kini terbukti. Perjalanan menuju rumah sakit terasa begitu lambat, pikirannya terus berputar, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada suaminya. Saat tiba di rumah sakit, perawat yang meneleponnya menyambut dengan ekspresi canggung. "Silakan ikut saya, Bu," katanya dengan suara pelan. Sang istri berjalan dengan langkah berat menyusuri lorong rumah sakit. Napasnya memburu, tangannya dingin. Ia ingin percaya bahwa suaminya hanya sakit biasa, bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman.
Namun begitu pintu ruang perawatan terbuka, ia terhenti. Matanya membelalak melihat pemandangan yang ada di hadapannya. Di atas ranjang rumah sakit, suaminya masih terbaring dalam keadaan melekat dengan seorang wanita asing. Wajah mereka berdua tampak lelah dan dipenuhi keringat dingin. Sang suami menatapnya dengan mata penuh kepanikan. Mulutnya bergerak seolah ingin menjelaskan sesuatu, tetapi tidak ada suara yang keluar. Wanita di sampingnya juga menangis ketakutan, memohon agar dilepaskan dari keadaan yang mengerikan ini. Sang istri terdiam, tubuhnya membeku, rasa sakit menusuk dadanya begitu dalam. Semua ketakutan yang ia pendam selama ini, semua firasat buruknya, kini terpampang jelas di depan matanya. Namun yang mengejutkan bukan hanya rasa sakitnya. Di balik kemarahan, kebencian, dan penghinaan yang ia rasakan, ada ketenangan yang tiba-tiba muncul. Ia tidak berteriak, tidak menangis, tidak menghujat suaminya. Ia hanya menghela napas panjang, menatap suaminya dengan tatapan yang seakan berkata, ini akhir dari semuanya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia berbalik dan melangkah keluar dari ruangan itu. Perawat yang melihatnya pergi dengan wajah tanpa ekspresi hanya bisa terdiam. Ibibashim sawatena ada lagi yang bisa dilakukan. Seorang wanita yang hatinya telah dihancurkan sepenuhnya. Namun tak lama setelah ia pergi, suara erangan dari dalam kamar semakin lemah. Dokter dan perawat yang berjaga mulai panik. Denyut jantung pasangan selingkuh itu melemah dengan cepat. Tubuh mereka yang sebelumnya kaku kini mulai kejang hebat, wajah mereka berubah pucat, dan dalam hitungan menit, monitor detak jantung mereka berbunyi panjang. "Hentikan! Beri mereka bantuan!" teriak seorang dokter. Namun semuanya terlambat. Sang suami dan selingkuhannya menghembuskan napas terakhir mereka dalam keadaan masih saling melekat. Wajah mereka menunjukkan ekspresi ketakutan yang tak terlukiskan, seolah mereka telah menerima hukuman atas dosa yang mereka perbuat. Perawat yang menyaksikan kejadian itu langsung terduduk lemas, sementara dokter hanya bisa menggeleng pelan. Tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana ini bisa terjadi, tapi satu hal yang pasti, pengkhianatan telah membawa mereka pada akhir yang tragis.